Move, go. Heart to heart, slide 1, tunggu. Heart to heart, slide 1, scene 1, shot 1, take 1. Saya harus mengobati hipertensi yang diderita oleh pasien. Bagaimana kemudian faktor hipertensi ini saya obati, dia tidak menjadi komplikasi yang lebih berat. Kemudian berapa target tekanan darah yang harus saya berikan untuk pasien ini supaya dia tidak jatuh ke dalam komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Nah, itu banyak yang kita temukan di lapangan fenomena yang seperti ini. Jadi kita tidak heran bahwa angka 30% sebagai etiologi gagal jantung dari sumber hipertensi itu merupakan angka yang cukup besar. Nah, khasnya mungkin teman-teman di sini bisa perhatikan dari berbagai literatur atau observational atau meta-analisis atau systematic review yang ada. Asian population itu memiliki keunikan dibandingkan dengan Western countries. Bahwa hipertensi kita itu banyak yang berakhir menjadi pasien dengan gagal jantung dibandingkan dengan Western countries. Karena tipe Asian population dengan hypertension yang kita punya itu mayoritas adalah yang tipenya salt sensitive. Salt sensitive itu memiliki kecenderungan untuk timbul menjadi gangguan fungsi jantung yang lebih besar. Dan juga kadang-kadang kita ketemukan pasien-pasien itu dalam waktu daytime blood pressure monitoringnya masih oke, tetapi ada letupan-letupan nighttime blood pressure yang justru itu akan menyebabkan resiko gagal jantungnya akan semakin tinggi. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama bahwa mengobati hipertensi it's not just a number, tapi juga melihat phenotyping antara satu pasien dengan pasien yang lain itu menjadi kepentingan yang sama-sama kita butuhkan untuk bisa menghindarkan pasien kita dari komplikasi lebih lanjut. Kalau kita bicara mengenai hipertensi sebagai satu etiologi gagal jantung, data registri gagal jantung di tahun 2017 itu sudah mengungkapkan bahwa kita punya loh 38% pasien gagal jantung yang sebelumnya sudah memiliki hipertensi. Bicara jujur mengenai penanganan hipertensi sendiri, kalau dari beberapa penelitian yang ada di Indonesia, maka agak mengkhawatirkan bahwa proporsi yang tidak terkontrol itu ternyata lebih banyak. Nah, salah satu faktor yang mendominasi adalah pasien itu tidak teredukasi dengan baik ketika kita lakukan treatment hypertension. Jadi mereka tidak tahu berapa target tekanan darah yang harus mereka capai. Kemudian ketika tekanan darahnya bagus, mereka secara spontan menghentikan pengobatan antihipertensi yang diberikan. Nah, inilah yang tidak disadari bahwa proses progresivitas karena hipertensi yang tidak terkontrol ini memberikan dampak yang besar terhadap timbulnya gagal jantung di kemudian hari. Oleh karena itu, bukan hanya kita memiliki wacana untuk mengobati pasien, tapi berikanlah target pengobatan yang baik, kemudian edukasi yang baik mengenai bagaimana sebenarnya pengobatan hipertensi untuk pasien-pasien kita supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada segmen lain kalau kita bicara mengenai target pengobatan untuk hipertensi, kemudian kontrolnya yang loose, kemudian edukasinya yang belum terlalu maksimal. Yang ini bukan hanya dialami oleh sejawat-sejawat dari dokter umum, tetapi juga dialami oleh sejawat-sejawat dari internis maupun spesialis lainnya, bahwa ada satu kelompok hipertensi yang perlu kita lakukan investigasi lebih lanjut. Jadi ketika berhadapan dengan pasien hipertensi, jangan berhenti di situ saja, cukup memberikan obat menurunkan tensinya. Tapi carilah komorbid ataupun penyerta lain pada pasien tersebut. Yang sering kita lupakan adalah mencari faktor metabolik, di mana faktor metabolik ini memegang peran penting terhadap target penurunan tensi dan juga komplikasi yang akan dihadapi oleh pasien dan juga pemilihan obat dari hipertensinya itu sendiri. Yang kedua adalah carilah seperti timbulnya sleep apnea atau obstructive sleep apnea ataupun central sleep apnea yang sering kita lupakan untuk pasien-pasien hipertensi. Karena ternyata mereka yang mengalami sleep apnea itu akan mengalami komplikasi dari hipertensinya lebih cepat dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak memiliki komorbid.
Yang ketiga adalah intake makanan seperti khasnya orang Asia itu tipe hipertensinya adalah tipe yang salt sensitif. Artinya kalau dia salt sensitif, dia memiliki intake garam yang berlebihan atau yang lebih dari proporsi normalnya, di mana itu akan memiliki efek terhadap efektivitas penggunaan obat-obat antihipertensi. Jadi saya rasa kalau bicara mengenai proporsi gagal jantung dengan loss-nya penanganan hipertensi kita bukan hanya menghadapi masalah terkait dengan pasien saja, tetapi juga keengganan dari physician itu sendiri untuk mencari faktor risiko lain yang memperberat komplikasi selain dari hipertensinya itu sendiri. Ada kekhususan untuk penanganan stage C, terutama pasien-pasien dengan hipertensi, terus dia sudah mengalami symptomatic heart failure atau gagal jantung yang sudah menimbulkan simptom, tetapi masih kita temukan tekanan darahnya yang di atas dari target. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalau kita bicara pada stage C, bukan berapa tekanan darah yang target tekanan darah yang mampu kita capai dalam rangka kita memberikan obat 4 pilar utama, terutama untuk yang gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi. Tetapi contoh katakan pasien itu memiliki tekanan darah 120, tetapi masih dalam pemberian obat yang belum mencapai target dose, maka bukan angka tekanan darahnya yang harus kita perhatikan, tetapi kita berusaha tetap menaikkan dosis dari 4 pilar pengobatan utama HFrEF tadi, tetap mencapai target optimal atau target maksimal dari keempat obat tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang kita sebut sebagai pleiotropic effect. Pleiotropic effect ini jangan sampai kita lupakan teman-teman, karena kita akan mendapatkan benefit yang lebih kalau kita menggunakan obat golongan pada populasi tertentu. Contohnya seperti pasien dengan diabetes. Kalau kita hanya menggunakan kardioselektif beta blocker seperti bisoprolol ataupun golongan metoprolol, maka mereka tidak memiliki efek tambahan atau benefit terhadap metabolik yang lainnya. Nah, itu yang agak berbeda kalau kita lihat pada pasien-pasien diabetes yang dia menerima seperti carvedilol dan ataupun nebivolol dari trial seperti Copernicus dan juga dari senior trial. Oleh karena itu pasien dengan diabetes saat ini, kalau kita bicara penggunaan beta blocker, maka saya sendiri akan lebih memprefer menggunakan 2 agen yang memiliki efek vasodilator. Karena ternyata mereka bisa memperbaiki sensitivitas terhadap insulin dibandingkan dengan golongan beta blocker yang lain. Dan untuk golongan nebivolol sendiri, itu trialnya sudah ada bahwa dia bisa menurunkan tambahan A1C meskipun tidak besar kalau kita memakai obat golongan ini untuk pasien-pasien dengan diabetes. Inilah ada beberapa perbedaan yang mungkin harus kita cermati, meskipun secara data kita hanya punya selektif beta blocker yang memang cuma selektif saja di dalam BPJS, tapi mungkin kita bisa mengembangkannya lagi di kemudian hari bahwa ada loh kelebihan beta blocker yang satu dibandingkan dengan beta blocker yang lain. Pertimbangan khusus untuk penentuan dosis pasien-pasien yang membutuhkan beta blocker. Yang pertama, prinsip utama pemberian beta blocker adalah start low, go slow. Artinya kita mulai dengan dosis kecil ketika pasien itu sudah mulai stabil dan mulailah menaikkan dosisnya atau mengoptimalkan dosisnya secara bertahap. Bahkan dikatakan kalau untuk pasien dengan di poliklinik, pasien yang sudah stabil yang masih bisa kita rawat di poliklinik, naikkan dosisnya setiap 1 sampai dengan 2 minggu. Nah, ini agak berbeda kalau pasiennya kita rawat. Kalau pasiennya kita rawat, kita bisa menaikkan dosisnya mungkin lebih cepat dalam waktu 2-3 hari sesuai dengan klinis atau timbulnya perburukan gagal jantung dari pasien itu sendiri. Kalau untuk hipertensi, kita tidak memiliki prinsip peningkatan dosis seperti pada pasien-pasien dengan heart failure tadi. Nah, ada hal lain yang harus diperhatikan pada saat menginisiasi menaikkan dosis untuk penggunaan obat-obat golongan nebivolol dan juga beta blocker yang lainnya. Yang pertama adalah denyut nadi.
Denyut nadi yang paling penting kalau kita bicara pada pasien dengan sinus rhythm, capailah target antara 55 sampai dengan 60 kali per menit, di mana pasien itu tidak menimbulkan bradikardia yang simptomatik. Nah, untuk pasien atrial fibrilasi agak berbeda sedikit. Atrial fibrilasi ini merupakan subset di mana beta blocker tidak memiliki efek yang nyata seperti pada pasien dengan sinus rhythm, di mana mereka menentukan cukup sampai dengan heart rate 65-70 pada waktu resting dan tidak mencapai angka 100 ketika pasiennya kemudian menjalani exercise untuk target titrasi dari beta blocker. Selain detak jantung, tekanan darah juga menjadi faktor yang penting, terutama kalau kita memakai obat-obat golongan beta blocker yang memiliki efek vasodilatasi. Ada keuntungan pada saat kita memilih obat tersebut, tetapi kalau pada pasien yang sudah memiliki tekanan darah yang cukup rendah, katakan pasien cuman systolic blood pressure 90, diastoliknya hanya di angka sekitar 60, 55, pemberian beta blocker golongan vasodilator ini kadang-kadang kita punya tantangan untuk menaikkan dosisnya. Ya, ketika timbul masalah dengan penurunan tekanan darah yang menghambat kita untuk menaikkan dosis obat-obatan pilar utama, maka di sini ada satu seperti insight, mungkin kita bisa mengganti obat golongan beta blocker yang memiliki efek vasodilatasi tadi kalau pasien terbukti mengalami simptomatik hipotension yang berulang dengan golongan yang lebih selektif yang dia tidak mempunyai efek vasodilatasi.